Saat ini rombongan Iksaj masuk di makam Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur. Tampak di depan kamera Iksaj Channel, Sekretaris DPC Iksaj Surabaya, yakni Ustadz Zaini, Ketua DPC, dan beberapa anggota lainnya. Para peserta termasuk Ustadz Haji Munawir, Haji Soleh didampingi Sekretaris, Ustadz Holil, dan Haji Alimuddin. Mereka dengan semangat mendaki anak tangga yang berjumlah 104, dan menuju makam Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo, dan pendiri kerajaan Giri Kedaton, yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sebagaimana yang kita tahu, Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden, Ainul Yakin dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442, dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Dengan hikmat mereka membacakan Yasin, tahlil, dan doa-doa. Sekarang kami melanjutkan perjalanan, menuju Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali songo penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Beliau merupakan seorang imam termasyhur berasal dari Arabia, keturunan Zainal Abidin, di desa Leran Jenggala. Sementara itu berdasarkan prasasti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim disebutkan, bahwa beliau berasal dari Kasan, sebuah tempat di Persia Iran. Syekh Maulana Malik Ibrahim juga merupakan salah seorang tokoh penyebar agama Islam pertama di Tanah Jawa, dan merupakan wali tertua di antara wali songo lainnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang ahli tata negara berpengalaman. Beliau datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada di Nusantara walaupun sedikit. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun, yang nisannya bertuliskan tahun 1082. Metode dakwah yang dilakukan Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam proses Islamisasi Gresik pada abad ke-14 Masehi yang tercatat dalam Babat Gresik I, meliputi dua metode, yaitu, satu metode dakwah melalui jalur perdagangan, kedua metode dakwah melalui pendidikan pesantren. Selanjutnya kami menuju makam Sunan Derajat. Ini ada di parkiran Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Kasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat sangat berjasa dan berperan dalam penyebaran agama Islam di pesisir utara. Tidak hanya itu, ia juga mengajarkan jika penyebaran agama Islam tidak hanya dapat disampaikan melalui dakwah saja, namun juga bisa melalui perbuatan baik kepada sesama. Museum Sunan Derajat adalah salah satu museum Wali Songo. Banyak masyarakat yang ingin berziarah ke makam ini, sampai sekarang ini, tempat menyimpan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang sosok Sunan Derajat, dengan tujuan agar masyarakat lebih dapat mengenal Sunan Derajat. Memasuki museum, Anda akan langsung disuguhkan beduk peninggalan Sunan Derajat. Melihat beduk yang dulunya aktif digunakan Masjid Al-Mubarak ini, memang seperti beduk kebanyakan yang ada di masjid-masjid. Namun, jika menelisik lebih jauh,
beduk yang sudah ada sejak abad 15 dan mulai diletakkan di Museum Sunan Derajat sejak tahun 1992 tersebut, bukan terbuat dari kayu biasa. Bahan kayu lombok, atau cabai. Kayu lombok bisa sebesar ini. Wallahu a'lam, itulah karunia para wali kan, kayunya saja segitu besarnya, gimana buahnya, ujar Jazuli. 2. Gamelan. Ada juga beberapa koleksi alat musik berupa seperangkat gamelan singo mengkok. Kenapa disebut gamelan singo mengkok? Sebab gamelan yang terbuat dari kayu bambu dan besi sederhana ini terdapat ukiran singo mengkok, atau singa yang duduk dengan sikap siap menerkam, lambang kearifan, kelembutan, nafsu, dan kesempurnaan manusia. Gamelan yang dulunya digunakan oleh Sunan Derajat untuk syiar Islam ini merupakan perpaduan atau akulturasi dari budaya Hindu-Buddha dan Islam. Tiga. Kitab Al-Quran. Dari sebelah gamelan singo mengkok, Anda akan disuguhi Al-Quran yang ditempatkan dalam etalase kaca. Al-Quran, dulu juga dipakai Sunan Derajat. Quran ada yang dari serat tumbuhan, dan ada yang dari kulit sapi. Di jajaran etalase kaca juga ada kitab kuno yang tertuliskan pada daun lontar. Daun lontar bertuliskan surat Yusuf. Naskah yang ditulis pada daun lontar ini beda dengan Hono Coroko. Dalam tulisan ini menceritakan Nabi dan Rasul dengan tulisan pegon. Dari Museum Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur, tim Iksaj News melaporkan.